Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di tanganku ada HP Oppo Reno 1. Ini pengen kita ganti LCD-nya. SIM tray-nya sudah kita cucuk, SIM tray-nya sudah kita keluarkan. Lalu di backdoor-nya ini kita congkel. Backdoor-nya kondisi masuk ke counter kami sudah pecah, bagian belakangnya itu guys ya sudah pecah. HP-nya ini dimasukkan ke dalam mesin cuci, lalu diputar, digiling, tergiling-giling, terputar-putar guys ya, sehingga LCD-nya sudah tidak mampu menampilkan gambar dan pengen diganti. Oke, ini pelan-pelan kita buka. Nampaknya ini pernah dibuka sebelumnya karena ini enteng saja atau mudah saja untuk dibuka backdoornya ini bang. Oke, backdoornya sudah terbuka atau terlepas seperti itu ya. Nah, kita akan membuka beberapa biji baut yang ada. Ini LCD-nya sudah blank guys ya, tidak tampil gambar, tidak ada tanda-tanda nyala untuk LCD-nya, tidak ada tuh guys ya. Oke, ini kita akan buka dulu beberapa biji baut yang ada. Saya percepat video ini, persingkat durasi yang ada, tapi itu bautnya masih segel guys ya, nampaknya belum dibuka sampai baut-bautnya, nampaknya backdoornya saja yang dilepas itu. Nah, itu bagian kiri itu. Nah, kita jebolkan aja untuk segel bautnya karena garansinya sudah habis juga. Oke, kita buka pelan-pelan aja, kita buka, kita habiskan baut yang ada. Kita akan melepas penutup mesin PCB-nya ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lepas ya. Oke bang, kita lepas soket baterainya, kita lepas lagi baut bagian bawah karena untuk soket LCD dia ada di bawah sini ya. Oke, nah adapun saya melepas baterainya itu untuk menghindari terjadinya short atau konslet guys ya. Ketika ganti LCD sebaiknya diputuskan daya pada baterainya atau soket baterainya dilepas dulu untuk menghindari terjadinya short atau konslet. Oke, kita buka dulu semua baut-baut yang ada bang ya. Oke, iya. Nah, ini bagian bawahnya kita akan buka pelan-pelan aja. Ini masih sangat kuat menempel karena ada lem atau double tip guys ya di bagian buzzer atau speakernya ini bang. Oke, kita buka pelan-pelan saja ya. Oke, ini adalah Oppo Reno pertama atau Reno 1. Untuk LCD-nya dia sudah pakai AMOLED. Nah, ini kita ganti pakai LCD biasa merek OG. Nah, oke, di sini kita lepaskan dulu soket dari LCD-nya, lalu ini kita tarik atau kita angkat menggunakan karet pengangkat LCD. Hati-hati, pelan-pelan. Nampaknya ini sudah tidak begitu menempel kuat guys ya untuk LCD-nya. Tinggal kita congkel seperti itu ya. Oke, pelan-pelan aja. Ini sebentar lagi akan terlepas untuk LCD yang AMOLED ini. LCD ini masih yang ori pabrik. Oke, kita akan ganti pakai LCD biasa. Sudah pasti untuk fingerprint tidak bisa, sama proximity sensor nggak bisa juga bang. Oke, kita buka bagian bawahnya ini, kita tarik, sudah ada kerenggangan. Ini nyaris terlepas untuk LCD-nya ini bang ya. Oke. Ya, ini coba kita tarik ya pelan-pelan aja. Ya, ini sebentar lagi akan terlepas, lalu kita akan ganti LCD-nya ini dan akhirnya sudah terlepas. Dan itu karet pengganjal kabel fleksibel LCD-nya yang warna merah tadi terlepas juga. Oke, baiklah, ini kita akan mengganti LCD-nya itu bekas air yang sudah mengering guys ya di frame atau tulang tengahnya ini. Dan itu yang kayak kamera di bawahnya itu. Nah, itu guys, itu adalah sensor fingerprint ya. Oke, dan dengan kita ganti LCD pakai LCD yang kualitas biasa, ini sudah tidak bisa dipakai fingerprint sama sensor. Sensor itu ada kan kalau kita nelpon, layarnya otomatis akan mati apabila HP-nya didekatkan dengan telinga. Kita bersihkan semua bekas lem yang ada, takutnya pemasangan LCD baru itu
mengganjal. Nah, ini LCD yang kugunakan merek OG. Oke, nanti link pembelian dari LCD ini kutaruh di description ya, di deskripsi link Shopee-nya. Saya beli di Shopee ya. Saya beli di Shopee untuk LCD-nya ini. Oke, kita lepas dulu plastik bagian belakang. Nah, ini sudah tidak bisa fingerprint. Nah, oke, ini sudah saya melakukan pengecekan ya. Saya skip videonya. Itu LCD-nya sudah oke. Jadi kita tidak main lem-lem saja, tidak langsung pasang. Itu kita cek dulu. Oke, kita bubuhkan lem di sekeliling frame atau tulang tengahnya ya. Oke, dan untuk bagian atasnya itu nggak perlu ke tengah karena di sana ada saringan speaker earpiece ya, speaker earpiece sama itu ya, ya saringan speaker earpiece ya. Oke, kalau sensornya ada agak di bawah ya. Ya, oke, kita kasih lem di sekeliling frame atau tulang tengah. Lalu kita akan tempelkan untuk LCD merek OG ini. Ini LCD-nya ini saya beli, saat saya beli harganya 170.000. Harga turun naik guys ya, berubah-ubah. Tapi saat saya beli sama ongkir itu 170.000 di Shopee. Oke, ini kita kenakan untuk LCD-nya, kita kenakan ke frame, kita pasang ke frame atau tulang tengah, lalu kita rapatkan seperti itu guys ya. Untuk lem yang belepotan di pinggirannya ini kalau ada itu tinggal dielus pakai jari tangan kita, untuk bekas lemnya akan terkelupas. Nah, ini kita pasang, kita rapatkan guys ya. Merek OG, harganya terjangkau. Kalau yang OLED kalau nggak salah harganya kisarannya 400-500 guys ya. Kita mau minta berapa ya sama pelanggan? Oke, kita pasang soket LCD-nya, kita pasang soket baterainya, lalu di sini kita akan hidupkan. Kalau ini harganya 170.000, kita meminta jasa pemasangan sama pelanggan, masih worth it, masih wajar guys ya. Dan juga pelanggannya pengen diganti yang biasa saja karena harganya terjangkau ya. Walaupun untuk sensornya ndak bisa, kemudian fingerprint ndak bisa, katanya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting HP-nya hidup aja karena ada data penting di HP-nya itu. Untuk fingerprint nggak bisa, nggak masalah katanya. Oke, tinggal kita elus pakai jari tangan kita untuk lem yang belepotan ini. Dan ini adalah HP Oppo Reno pertama, Reno 1 guys ya. Oke, tinggal kita pasang seperti itu, dan ini sudah selesai ya, sesimpel itu. Dan saya sudah mereview LCD-nya ini guys ya, dengan harga 170.000. Apakah worth it untuk kita beli ya? Untuk link video review LCD merek OG untuk HP Oppo Reno 1 ini, link video ada di deskripsi juga. Oke, kita terus mengelus sisa atau bekas lem di pinggirannya ini. Kalau sudah, ini tinggal kita kembalikan apa yang kita lepas ya. Oke, kita lepas kembali untuk soket baterainya. Ini saya lepas tadi untuk ini ya, kabel fleksibel chargernya ini saya lepaskan ya. Oke, kita pasang kembali, dan lalu kita kenakan ya. Untuk konektor chargernya kita pasang, kita paskan, kita kenakan seperti itu bang ya. Oke ya. Dan untuk soket baterainya jangan lupa kita pasang. Lalu untuk buzzer atau speaker yang dimana itu sekaligus plastik penutup PCB bagian bawah, nah itu kita pasang juga ya. Penutup konektor charger juga bagian bawah itu kita pasang, kita kenakan. Pokoknya kita kembalikan apapun yang kita lepaskan bang ya. Oke, kita pasang, kita kenakan seperti itu. Lalu kita akan pasang baut-baut yang ada ya. Nah, ini juga plastik bagian penutup mesin PCB bagian atas itu kita pasang juga seperti itu. Lalu kita akan pasang baut-bautnya. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi kita bang ya. Oke ya, kita pasang baut-bautnya seperti itu ya. Dan LCD-nya sudah selesai kita pasang ya. Oke
Iya. Kita pasang semua baut yang ada, jangan sampai kelupaan walaupun hanya satu baut. Oke, kita pasang semua bautnya ya. Oke, lalu kita akan pasang backdoor atau casing belakangnya. Kita pasang SIM tray-nya, jangan kelupaan ya. Oke, bautnya semua kita pasang, jangan sampai ada yang ketinggalan walaupun hanya satu. Semua kita pasang, semua kita kenakan, dan sampai di sini LCD-nya sudah kita ganti Bang ya. Coba saya on-kan dulu apakah hidup. Kita tekan tombol on off dan HP-nya sudah hidup dan ini siap-siap masuk ke tampilan menu ya atau wallpaper. Oke, ini kita sudah ganti untuk LCD-nya. Ini adalah Oppo Reno pertama atau Reno 1. Dan ini adalah backdoor-nya. Backdoor-nya ini sekaligus kaca kamera bagian belakangnya menempel di situ. Oke, nah ini kita lem yang saya gunakan itu guys ya, lem LCD T7000 merek Bulayan. Ini sama saja sama Zanlida guys ya. Untuk kualitas lemnya kurang lebih seperti Zanlida T7000. Oke, tinggal kita pasang, tinggal kita kenakan, dan tidak ada lagi yang perlu kita pasang, hanya backdoornya ini saja Bang ya. Oke, ya, kita pasang backdoornya yang pecah atau retak di bagian bawahnya sana ini. Oke, sampai di sini selesai sudah penggantian LCD. Seperti kataku di awal, untuk review LCD touchscreen merek OG harga 170.000 ini untuk Oppo Reno 1, link ada di deskripsi, link video. Oke, kita rapatkan dulu untuk backdoornya. Untuk LCD-nya ndak usah dikasih solasi, backdoornya saja ya. Solasi ini habisnya sampai dengan casing tengah saja guys ya. Dan untuk LCD ndak perlu kita kasih solasi, ndak perlu kita rapetkan, karena ya walaupun ini bukan yang OLED atau AMOLED, ini tetap bisa merapat dengan pas serta presisi dan tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.